Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu di pada menu User and Rules, yang mana jika kita klik di User and Rules ini akan terdapat 3 menu tab lagi, yaitu yang pertama User, yang kedua Rules, yang ketiga Set Access Option. Pertama-tama kita akan melakukan pembahasan pada tab User ini. Kemudian di halaman atau di bagian informasi user ini kita memiliki beberapa tampilan seperti list dari user yang terdaftar di jurnal yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada tombol pencarian dan juga ada tombol untuk membuat user baru. Jadi pertama-tama jika Bapak Ibu ingin menambahkan user secara manual, hal ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan user journal manager atau user editor. Jadi katakanlah di sini kita sudah login menggunakan user journal manager, maka silahkan Bapak Ibu klik add user, kemudian isikan informasi sesuai dengan user yang ingin ditambahkan. Jadi di sini misalnya kita isikan user 1. Kemudian di sini kita isikan lagi user 1. Di username ini kita isikan user 1 dan di email ini kita masukkan user1@gmail.com. Passwordnya bisa kita masukkan. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin melakukan generate password secara otomatis dari OJS, maka silakan Bapak Ibu klik di bagian generate password ini. Misalkan kita coba klik, nah maka secara otomatis password yang ada di yang kita buat ini akan dibuatkan otomatis maksudnya secara otomatis oleh OJS-nya. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu menginginkan ketika kita membuatkan user baru untuk author, misalnya Bapak Ibu juga bisa meminta author ketika berhasil login pertama kali dengan user yang kita buatkan ini untuk bisa mengganti dengan segera password yang telah kita buat. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan fitur seperti itu, maka silakan Bapak Ibu aktifkan pada menu change password ini. Sehingga secara otomatis ketika si author berhasil login, maka dia akan diminta untuk merubah password yang telah kita berikan. Jadi jika Bapak Ibu tidak menginginkan atau tidak mewajibkan author untuk segera mengganti password, maka Bapak Ibu bisa men-checklist pada menu ini. Kemudian pada country ini silakan diisikan sesuai dengan negara si author. Dan kemudian untuk notifikasi ini biasanya akan secara otomatis aktif untuk mengirimkan user ke email yang terdaftar. Jadi pastikan juga email yang kita daftarkan ini aktif sehingga si author akan mendapatkan notifikasi terkait dengan username yang kita buat dan juga password yang telah di-generate oleh si OJS-nya. Kemudian jika data yang kita masukkan ini sudah sesuai, kita klik OK. Lalu di sini kita bisa memberikan sebuah akses rule yang mana si user yang kita berikan entah itu kita jadikan sebagai author saja atau misalkan di sini kita jadikan dia sebagai jurnal editor atau misalkan reviewer. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan role yang akan kita berikan. Jadi contohnya di sini misalkan kita berikan dia sebagai author dan juga review. Oke, kemudian kita klik save. Oke, jadi pada tahap ini si user yang kita buatkan telah berhasil dikirimkan email ke email yang terdaftar, maka pada tahap selanjutnya si user akan mencoba melakukan login. Namun pada tahap yang kita buat tadi, jika kita menginginkan melakukan pengeditan, misalkan kita ingin menambahkan afiliasinya terkait dengan si usernya, maka Bapak Ibu bisa mengedit si usernya kembali dengan mengklik panah kecil samping kiri, kemudian klik edit user. Nah, jadi pada tahap ini, untuk mendapatkan menu untuk input afiliasi dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa mengklik pada tanda tambah seperti ini, kemudian nanti akan muncul beberapa informasi yang diperlukan. Jadi di sini jika Bapak Ibu ingin sekaligus mengisikan nomor phone, kemudian ORCID ID, atau afiliasinya, silahkan Bapak Ibu masukkan di informasi berikut ini. Nah, setelah informasi kita input, maka di sini kita bisa langsung klik OK kembali.
Oke, jadi untuk proses pendaftaran user secara manual yang dilakukan oleh junior manager ataupun editor telah kita jelaskan. Jadi di sini kita akan menjelaskan kembali terkait dengan beberapa fungsi fitur yang ada di user enroll ini. Misalkan bagaimana sih jika kita ingin mencari sebuah user dengan spesifik, misalkan kita ingin mencari di sini katakanlah kita akan mencari semua user yang memiliki akses role sebagai jurnal manager, maka Bapak Ibu bisa melakukan klik dengan search, lalu pilih yang sebelumnya all roles ini menjadi jurnal manager. Jadi silakan Bapak Ibu klik search. Nah, maka di sini secara otomatis di user enroll ini akan menampilkan siapa saja user yang memiliki role sebagai jurnal manager. Begitu pula sebaliknya jika Bapak Ibu ingin menemukan section atau rules yang lainnya. Kemudian jika Bapak Ibu misalnya ingin melakukan penonaktifkan user, itu Bapak Ibu bisa pertama-tama saya kembalikan dulu ke rules supaya memudahkan. Nah, setelah kembali, jadi di sini misalkan Bapak Ibu menginginkan si user yang bersangkutan kita buat tadi untuk tidak bisa aktif lagi di jurnal, maka Bapak Ibu bisa mengklik di panah kecil samping kirinya dan memilih untuk mengklik disable ini. Maka secara otomatis user tetap ada di jurnal, hanya saja dia tidak akan bisa login kembali. Namun jika Bapak Ibu menginginkan si user untuk tidak terdapat lagi di list jurnal ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik remove ini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan masuk dengan user bersangkutan, Bapak Ibu bisa masuk dengan mengklik login as ini. Kemudian jika Bapak Ibu menemukan ada dua kesamaan user, katakanlah si user sebelumnya telah mendaftarkan dengan user yang berbeda dengan user yang dibuatnya, dan Bapak Ibu ingin mengcombine dari kedua user itu, maka Bapak Ibu bisa mengklik merge user ini. Atau dalam artian merge user ini bisa juga Bapak Ibu ingin memberikan si user yang kita pilih ini sama aksesnya dengan si user Arif misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan misalkan user yang kita pilih ini di merge ke user salah satu yang ada terdaftar di jurnal kita. Oke, kemudian di menu user ini juga terdapat satu fitur yaitu email. Jadi jika Bapak Ibu menginginkan ada sebuah private message atau ingin menyampaikan sebuah informasi ke salah satu user terdaftar, maka Bapak Ibu bisa melakukan opsi pengiriman notifikasi atau notifikasi pemberitahuan itu dengan masuk ke user and rules-nya, kemudian menentukan spesifik user yang akan kita berikan informasi. Kemudian setelah itu katakanlah kita ingin mengirim ke Dede ini, lalu Bapak Ibu bisa mengklik di panah kecil samping kirinya, kemudian klik email. Jadi silahkan Bapak Ibu di sini membuat subjek terkait informasinya dan mengisikan informasi apa saja yang ingin disampaikan ke user yang bersangkutan. Kemudian jika sudah Bapak Ibu bisa mengklik send email ini. Kemudian yang sering saya dapatkan juga pertanyaan dari pengelola jurnal adalah ketika kita mengelola jurnal, kemudian kita mendapatkan sebuah notifikasi mungkin atau pemberitahuan dari user bahwa mereka gagal dalam pembuatan user baru pada proses saat melakukan proses registrasi. Jadi contohnya misalnya seperti ini, coba kita login terlebih dahulu dengan link ini dan kita buka di browser baru. Misalkan contohnya seperti ini. Kemudian si author baru ini dia mencoba untuk melakukan registrasi. Misalkan kita buat di sini Norus dengan nama Norus. Kemudian di sini kita isi saja afiliasinya ini, phone number sembarang. Kemudian country ini kita pilih sembarang, login. Nah, misalkan di sini kita ambil kemudian di sini passwordnya untuk username-nya kita samakan saja. Dan passwordnya
Nah, kita pilih ini, register. Nah, pada tahap ini kita akan diberikan informasi bahwa username yang kita gunakan dan juga email yang kita masukkan ini sudah terdaftar di jurnal yang bersangkutan. Padahal jika kita lihat kembali di halaman jurnalnya ini, di sini tidak ditemukan username dengan nama norules dan juga email yang menggunakan norules@gmail.com. Lalu untuk mengetahui atau bagaimana mencari terkait dengan kendala ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan di halaman user yang bersangkutan, di user yang jurnal yang didaftarkan oleh si author, dengan cara mengklik search, kemudian kita tuliskan sesuai informasi email yang dimasukkan oleh si author, misalkan seperti sebelumnya tadi kita di situ mengisikan norules@gmail.com. Nah, jadi pada tahap ini, untuk bisa menemukan apakah user ini sudah pernah terdaftar sebelumnya di jurnal ini, maka Bapak Ibu bisa mengklik dengan tambahan checklist di bagian include user with no rule in this journal. Jadi kita klik, nah kemudian kita klik search. Nah, maka secara otomatis user yang tidak memiliki rules di jurnal ini akan tampil. Dan setelah kita cek, maka username dan juga email yang didapatkan ini sama persis dengan informasi yang ingin kita daftarkan di jurnal Bapak Ibu gunakan. Jadi pada tahap ini kasusnya adalah sebenarnya username dan password yang dicoba dibuat baru itu sebenarnya sudah pernah didaftarkan di jurnal yang bersangkutan. Hanya saja mungkin ada kasus sebelumnya, mungkin si user mencoba menonaktifkan sendiri usernya, atau misalkan si usernya sudah tidak memakai lagi dengan username ini yang cukup lama. Yang mana misalkan yang sebelumnya diregistrasikan itu pada OJS versi 2, kemudian ketika berpindah ke versi OJS 3, maka biasanya user yang lama tidak menggunakan atau tidak aktif itu akan diberikan atau dikategorikan oleh si OJS menjadi no rules. Sehingga untuk mengaktifkan lagi bagaimana user ini bisa login, maka Bapak Ibu bisa mengklik panah kecil di samping kirinya, kemudian klik edit user. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu berikan salah satu rules saja, misalkan sebagai author, maka silahkan klik OK. Namun jika si user juga sudah lupa dengan password yang digunakan, maka Bapak Ibu juga bisa membantu untuk mengisikan password sementara di bagian menu ini, kemudian menginformasikan ke user yang bersangkutan. Jadi kita klik OK, maka secara otomatis nanti si user no rules ini akan tampil pada list user and rules. Jadi misalnya kita refresh di user and rules ini, nah maka nanti di sini akan bertambah satu user baru yang sebelumnya tidak memiliki rules, sekarang sudah memiliki rules sebagai author. Itu yang biasanya sering kita dapatkan atau sering kita temukan beberapa komplain atau beberapa notifikasi dari author yang mana mereka selalu gagal dalam pembuatan user di jurnal yang bersangkutan. Kemudian jika kita perhatikan di sini, terkadang ketika kita melakukan assign seorang reviewer, itu banyak sekali list seorang review yang mana sebenarnya list seorang review itu yang benar-benar review itu hanya mungkin sebanyak 5 orang atau 10 orang. Namun setelah kita melakukan assign ternyata tampil itu hampir ratusan. Itu biasanya disebabkan karena di OJS yang kita setting ini di bagian halaman registrasi. Jadi saya coba kembali dulu. Kemudian saya coba register. Nah, jadi di OJS yang kita miliki saat ini kita telah menyediakan atau membuka akses untuk bisa mendaftarkan mereka sebagai user reviewer. Jadi tanpa assign seorang editor atau jurnal manager, mereka si user baru pun sudah bisa menjadi seorang review. Jadi jika Bapak Ibu menemukan masalah yang sama, yang mana tiba-tiba user reviewer di jurnalnya sangat banyak, maka Bapak Ibu bisa menonaktifkan terkait dengan opsi ini. Bagaimana cara menonaktifkan opsi ini? Bapak Ibu silakan masuk kembali di halaman user and rules, kemudian pergi ke rules. Nah, jadi di menu rules ini Bapak Ibu silahkan masuk ke bagian rules sebagai reviewernya. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan pengeditan di bagian sini, hanya saja kita perlu melakukan klik panah kecil di samping kirinya, kemudian kita klik edit.
Nah, pada bagian ini terutama di roles option ini, silahkan Bapak Ibu nonaktifkan di bagian allow user self registration. Jadi dengan kita menonaktifkan di sini, maka secara otomatis user yang mau membuat baru itu tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai seorang review. Jadi kita klik OK. Kemudian setelah ini berhasil kita save, coba kita refresh lagi di halaman registrasi jurnal. Nah, maka secara otomatis opsi untuk bisa menjadikan dirinya sebagai review telah tidak tampil lagi. Namun jika opsi ini memang sengaja diperbolehkan oleh jurnal, maka silakan Bapak Ibu checklist lagi pada menu yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, di menu user sudah saya jelaskan. Di rules ini mungkin yang paling penting hanya di bagian review itu tadi saja. Selebihnya di sini secara umum tidak perlu dilakukan pengeditan karena secara sejauh yang saya ketahui juga rules yang sudah diberikan default OJS ini sudah benar, tidak perlu dilakukan custom atau edit lebih lanjut. Jadi di sini kita akan masuk ke menu selanjutnya yaitu set access option. Nah, kemudian di menu set access option ini seperti yang terlihat di sini ada 3 konfigurasi menu yaitu set access, kemudian view article content, dan yang terakhir user registration. Namun secara singkatnya seperti ini, jika Bapak Ibu menginginkan untuk dapat mengakses ke jurnal Bapak Ibu, si user harus login terlebih dahulu atau harus terdaftar di jurnal terlebih dahulu, maka silahkan Bapak Ibu aktifkan di bagian menu ini. Sehingga mau tidak mau jika user ingin melakukan atau melihat dan mengakses ke jurnal Bapak Ibu, itu diperlukan terlebih dahulu untuk terdaftar di jurnal dan juga login. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu menginginkan setiap user atau setiap autor atau pengunjung di jurnal ketika ingin melihat artikel yang bersangkutan itu harus login dan terdaftar terlebih dahulu, maka silahkan Bapak Ibu aktifkan pada fitur ini. Jadi bedanya jika yang pertama ini untuk dapat mengakses ke jurnal, maka yang kedua ini untuk dapat mengakses ke artikel yang bersangkutan. Nah, sedangkan yang terakhir di user registration ini, jika Bapak Ibu memilih untuk opsi pertama ini, maka secara otomatis visitor baru atau si author baru itu bisa mendaftarkan usernya sendiri dengan mengklik register di halaman depan jurnal. Nah, berbeda dengan yang nomor 2 ini. Jika Bapak Ibu memilih opsi kedua ini, maka secara otomatis user tidak dapat mendaftarkan usernya sendiri di jurnal, namun bisa mendaftarkan ini dengan melakukan atau mengkontak terlebih dahulu ke editor yang bersangkutan di setiap jurnal. Jadi pada tahapan ini semua user yang akan didaftarkan itu harus dilakukan oleh editor atau journal manager. Nah, mungkin untuk penjelasan dari menu user telah kita jelaskan. Jadi di sini jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lainnya terkait beberapa menu di bagian user and rules ini, maka silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Dan untuk mendapatkan notifikasi terkait penjelasan menu lainnya, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.